Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Kalian semua sehat? Sehat, Bu. Puji Tuhan. Sudah pada sarapan apa belum? Kalau sehat, wah ini wajahnya cerah-cerah semua ya. Jandri senyum, segar, Susi juga cantik, Sufida lagi. Ya, Yudi juga, aduh, syukurlah ya sehat-sehat kita semua ya. Oke anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran kita. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan anakku Susi. Memanglah Susi inilah. Ayo, silakan Susi. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anakku Susi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti kita, kuliah hari ini, saya harapkan kalian juga sudah membaca dari BRP ya, karena kita masuk di blok imunohematologi pada hari ini ya. Saya akan menampilkan sebuah tayangan, semoga menarik dan nanti kita simak bersama ya. Silakan. What is blood cancer? Blood flows through our vessels to supply all the body's organs and tissues with nutrients. In the roughly 5 liters of blood circulating through our bodies, there are billions of blood cells with different functions that are vital to life. There are 3 types of blood cells. The red blood cells, or erythrocytes, are the most numerous of the 3. They carry oxygen to the body's cells. The white blood cells, or leukocytes, combat diseases. And the platelets, also called thrombocytes, help the body to stop bleeding when injured. The blood cells are formed in the bone marrow. The bone marrow is found in the cavities of bones, for example, in the thigh bones or pelvic bone. One of the body's key defense mechanisms is the natural death of cells. Blood cells that are unusable or damaged initiate pre-programmed cell death, and in this way protect the body from diseases. This is why the body must produce many hundreds of billions of new blood cells every day. All blood cells originate from stem cells. Stem cells. The stem cells are so-called mother cells that have not yet taken on a specialized function. They are able to renew themselves and to develop into specialized cells. In this way, they can replace the body's dead cells. The stem cells of the blood divide and develop in the bone marrow into progenitor cells. Through further cell division, these progenitor cells then mature into different types of blood cells and enter the bloodstream. How blood cancer develops. Defects can stop the normal process of maturation and natural cell death. This leads to the formation of immature or dysfunctional blood cells, which enter the bloodstream and multiply uncontrollably. These dysfunctional cells are called cancer cells. They can no longer carry out the normal cell functions and no longer die a natural cell death. The cancer cells flood the bloodstream and crowd out the healthy cells. This means that the blood can no longer fulfill its tasks. Depending on the level of maturity of the blood cells in which the malignant changes take place, doctors distinguish between 3 main groups of blood cancer: leukemia, multiple myeloma, and malignant lymphoma. Malignant lymphoma is also known as cancer of the lymph nodes. Cancer patients who suffer from diseases can be treated with a stem cell transplant from a healthy matching donor. The transplant of healthy stem cells helps the patient's bone marrow to regenerate and to start forming healthy blood cells again. In summary, we can say that the term blood cancer is a general description for various malignant diseases of the blood-forming system. Stem cell transplantation is thus an important form of treatment for the affected patients. Oke, anak-anakku, tadi sudah kita simak bersama ya video yang ditayangi. Itu kira-kira videonya menceritakan apa ya? Anakku, Sufida boleh bantu anakku
itu cerita tadi tentang apa ya? Itu sepertinya menceritakan angiogenesis, Bu Yani. Jadi sel kankernya masuk ke pembuluh darah. Bagus. Terima kasih anakku Sufida. Ya, itu bicara tentang bagaimana proses masuknya atau terjadinya perubahan komponen-komponen darah. Nah, selain itu, kira-kira ada berapa komponen darah ya yang tergambar di dalam atau terceritakan di video itu ya? Boleh bantu Janri, anakku? Ada berapa komponen darahnya, Nak, di situ? Iya, bagus sekali. Oke, Janri. Nah, itu menggambarkan bagaimana komponen-komponen darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit. Oke, apakah videonya menarik atau menakutkan? Mudah-mudahan tidak menakutkan, karena ceritanya tentang leukemia. Kira-kira kalau kita dengar kata leukemia, kalau bahasa awam atau orang-orang awam atau masyarakat itu bicara leukemia itu maksudnya seperti apa? Apa persamaan leukemia tuh? Kalau orang awam kan mereka jarang tahu tentang leukemia. Leukemia kalau orang awam bilangnya apa, Yudi? Kanker darah itu, Bu. Bagus, Susi, kanker darah. Iya, oke. Nah, baiklah anakku, sebagai persepsi awal kita sudah lihat gambaran cerita tentang leukemia. Nah, kita masuk ke materinya. Sudah siap kita? What is blood? Ya, oke, ya. Nah, kalau kita bicara tentang leukemia, tentu kita bicara tadi tentang suatu keadaan perubahan sel. Ya, slide selanjutnya. Nah, kita bicara tentang leukemia sebagai pendahuluan adalah keganasan. Kalau kita bilang ganas, waduh, kayaknya kesannya menakutkan ya. Kenapa? Karena memang ini orang awam tuh bilang, wah menyebabkan kematian. Memang benar, itu bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditata laksana dengan baik. Nah, itu sebabnya kenapa anak-anakku yang kelak nanti akan bekerja di lapangan, di masyarakat. Nah, kita harapkan Anda bisa melihat gambaran kira-kira ini pasien ke arah leukemia atau tidak dari anamnesisnya, nanti dari pemeriksaan fisiknya ya. Nah, jadi leukemia ini adalah suatu keganasan dari salah satu jenis leukosit. Di mana? Di sumsum tulang. Kenapa sumsum tulang? Karena sumsum tulang adalah pabriknya. Ya, dia mengalami proliferasi menjadi sel-sel yang ganas. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya ya tentang hematopoiesis. Bagaimana tergambar, tadi dikatakan juga di video ya, myeloid stem cell, induknya yang ada di sumsum tulang, dia akan mengalami diferensiasi. Ya, ada seri leukosit mulai dari myeloblast, kemudian ada seri trombosit, platelets ya, ada seri eritrosit. Nah, kalau kita lihat paling bawah ini, dia bentuk sel-selnya cantik. Ini dalam keadaan normal di darah tepi. Nah, kita akan belajar tentang leukemia. Apa yang terjadi nih? Kenapa nanti sel-selnya tidak cantik? Misalkan demikian. Ya, slide selanjutnya. Tadi kita sudah katakan bahwa ini kanker darah atau leukemia, dia mengganggu perkembangan dari sel leukosit. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, sel leukosit terbagi antara myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Di mana myeloid stem cell ini, nah nanti dia akan mengalami diferensiasi yang akan menjadi matur nanti di darah tepi, ya, yang kita kenal sebagai granulosit. Ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, dan ada monosit. Nah, kemudian dari golongan limfoid ada limfosit B, limfosit T. Ya, slide selanjutnya. Nah, oleh karenanya kita perlu juga mengetahui slide selanjutnya bahwa pada pasien-pasien yang kita curigai sel leukemia, artinya dia akan terhambat perkembangan sel normalnya menjadi sel yang abnormal. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena nantinya di dalam sumsum tulang itu, karena sumsum tulang sebagai pabrik, akan tergantikan pekerjaan atau tugas dari sel-sel normal tadi menjadi sel-sel yang abnormal, yaitu yang kita kenal sebagai sel-sel leukemia. Ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa jenis sel leukemia itu macam-macam. Nah, tapi yang secara garis besar dia terbagi antara akut dan kronik.
Nah, bisa menjadi akut atau kronik itu tergantung dari kapan sih sel leukemia itu muncul. Nah, kemudian cepat atau tidaknya mengalami diferensiasi sel menjadi sel kanker. Nah, itu yang penting kita ketahui. Ya, slide selanjutnya itu kita bisa tahu dan kemudian kita bisa membaginya menjadi nanti antara akut dengan yang kronik. Slide selanjutnya, oleh karenanya kalian sebagai dokter umum penting mengetahui gejala klinik apa saja yang dialami oleh penderita yang kita curigai leukemia. Ya, pertama adalah kepucatan rasa lelah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada pasien-pasien leukemia dia mengalami anemia. Nah, anemia itu kira-kira apa ya, Sufida? Oke, bagus. Benar, anemia itu ya adanya kekurangan hemoglobin. Jadi kita bisa periksa dulu hemoglobinnya pasien ya. Kemudian juga ada infeksi yang berulang ya. Kenapa terjadi infeksi berulang? Karena sel leukosit yang fungsinya nanti untuk fagositosis jadi terkalahkan oleh sel leukosit itu, oleh sel kanker itu. Nah, sehingga dia akan berulang. Ya, kemudian terjadi perdarahan, ya yang kita kenal sebagai nanti keluhannya didapatkan hasil trombositopeni, kemudian ada nyeri tulang, ada berat badan yang menurun, ya, dan juga pada organ-organ juga mengalami apa yang disebut limfadenopati, splenomegali, hepatomegali. Kenapa ini terjadi? Karena adanya infiltrasi sel-sel leukemia ke organ-organ. Ya, dia mengalami infiltrasi, dia nggak milih-milih. Selama aliran darah itu terjadi, dia akan mengganggu tumbuh kembang dari sel-sel darah, terutama sel leukosit itu. Ya, slide selanjutnya, oleh karenanya kita penting tahu. Tadi kita udah tahu nih gejala kliniknya. Tentu juga anamnesisnya awalnya kita udah tahu, oh keluhannya apa, kemudian gejala kliniknya. Nah, yang paling sering kita alami atau pasien yang kita dapatkan itu adanya keluhan petehi, ya, perdarahan di bawah kulit, dari yang mulai sedikit, jarang-jarang, kecil-kecil yang kita kenal sebagai petehi, kemudian ekimosis. Bahkan bisa lebih besar lagi nanti menjadi apa yang kita sebut purpura. Paham sampai di sini, Yudi? Mengertikah maksud yang saya sampaikan, anakku? Mengerti, Bu. Bagus, anakku Yudi. Masih kinclong ya. Nampaknya masih, karena kacamatanya juga makin tebal, makin jelas melihatnya ya, anakku ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian leukemia. Kita tahu tadi bahwa pembagiannya ada akut dan kronik. Nah, nanti jenis-jenisnya juga ada macam-macam. Akut ada AML, ALL, ya. Kronik ada CML dan CLL. Nah, ini nanti pembagian dari leukemia ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekarang hari ini tentang leukemia secara umum dulu, ya. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk. Nah, ini salah satu keluhan dari si pasien ini. Kira-kira yang terganggu apa di sini ya, Susi? Ini pasien kira-kira yang terganggu apanya nih dari bagian tubuh, bagian apa, Nak? Ya, Anatomi giginya ya, Bu. betul, Susi. Ya, ya benar, ini bagian giginya ya. Kita lihat gusinya tuh tidak bagus ya. Ada hitam-hitam ya. Ini salah satu menggambarkan terjadinya perdarahan gusi. Makanya kalau kita misalkan curiga kepada pasien yang kita curigai dia ke arah leukemia, kita lihat nih, kita tanya, Bu atau Pak, sering nggak mengalami perdarahan gusi? Kalau pasien agak bingung perdarahan gusi maksudnya apa? Gini Bu, kalau misalkan Ibu sedang sikat gigi, sering nggak tiba-tiba berdarah, nyeri? Nah, itu kita udah curiga, tapi belum pasti kita tentukan dia diagnosanya leukemia. Nanti ada pemeriksaan yang membantunya ya. Ini salah satu gambaran klinik dari leukemia ya. Slide selanjutnya. Nah, oleh karenanya penting dari bidang laboratorium ini ya, patologi klinik, kita tahu bagaimana sih pemeriksaannya, apa yang mendukung ke arah leukemia. Antara lain adalah pemeriksaan darah ya. Tadi kita darah kita periksa HB-nya, jumlah leukositnya, jumlah trombositnya. Dan ini pada darah tepi kita dapatkan gambaran anemia normositik normokromik. Kemudian jumlah leukositnya dapat normal, meningkat, menurun tergantung kapan dia terkena leukemianya ya. Kita curigai leukemia. Lalu yang khas untuk leukemia didapatkan adalah hapusan darah adalah blast, yaitu dalam jumlah banyak kita kenal sebagai nukleoli, kalau satu nukleolus ya. Kemudian juga mengalami trombositopenia, di mana terdapat jumlah trombositnya menurun. Nah, oleh karena kita penting mengingat. Nah, ini pemeriksaan ini sederhana loh, anak-anakku. Nanti bisa kalian
kerjakan ketika kalian menjadi dokter di perifer sana ya. Misalkan kalian nanti jadi dokter umum di pedalaman, nggak usah pusing-pusing bagaimana ini mendeteksi leukemia. Salah satu pemeriksaan yang paling sederhana adalah membuat hapusan darah tepi. Ya, kan kalian sudah belajar cara membuat hapusan darah tepi. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita lihat gambarannya adalah shift to the left ya, di mana terjadi perubahan, pergeseran ke kiri, sel-sel yang harusnya matur malah yang munculnya sel-sel imatur ya. Itu yang dikatakan pergeseran ke kiri ya, atau istilahnya shift to the left ya. Ya, jadi yang sel-sel yang harusnya normal yang paling banyak di sini adalah sel neutrofil berkurang karena tergantikan oleh sel leukemia ya. Slide selanjutnya. Nah, oleh karenanya kita penting tadi selalu saya sampaikan untuk kompetensi dokter umum kalian mendeteksi pemeriksaan yang sederhana saja, HB, leukosit, trombosit itu sudah bagus. Tambah lagi pemeriksaan morfologi. Nah, terlihat di sini di dalam morfologi ini kita lihat itu sel-sel yang bulat-bulat itu sel apa Yudi anakku? Yang bulat-bulat kecil-kecil itu nak? Ya benar sel eritrosit ya. Nah, yang besar-besar itu itulah sel leukosit. Bentuknya sudah mulai berubah tuh, udah mulai nggak bagus ya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya kita lihat ini gambarannya juga mulai jelek. Ya, udah mulai bentuknya aneh-aneh ya. Dari seri leukositnya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat lagi lebih jelek lagi. Nah, ini akan menunjukkan gambaran-gambaran sel leukosit yang makin tidak beraturan. Ya, nah yang paling penting di sini pada slide selanjutnya kita akan melihat adalah blast ya. Tadi anak inti, kita bahasa awamnya anak inti. Slide selanjutnya gambaran dari nah itu kita lihat ya adanya anak inti. Kalau satu kita sebut nukleolus, kalau banyak kita sebut nukleoli ya. Nah, oleh karenanya penting lagi kita perhatikan tentang pengobatan. Kalau memang kalau untuk pengobatan kankernya itu kompetensi dokter spesialis, tentu Anda merujuk. Nah, tapi apa yang kita lakukan kalau misalkan kita di pedalaman? Ya, paling tidak Anda bisa menterapi gejala pasien itu, ya, klinisnya, simptomatiknya. Dan kalian slide selanjutnya dapat terlihat bagaimana kita harus mensupport pasien-pasien leukemia. Ya, karena kalau pasien-pasien yang kita curigai leukemia, dia akan ketakutan, rasanya dia udah mau mati saja sebentar lagi. Padahal kita nggak akan mengatakan gitu, tidak boleh. Ya, kita justru mensupport pasien-pasien yang kita curigai leukemia itu dengan apa? Dengan terapi psikosanya, kita terapi secara psikisnya, bahwa hidup ini Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, kemudian terapinya tentu terapi ke arah leukemia. Nah, slide selanjutnya tentang prognosis, bagaimana kita nanti mensupport pasien bahwa pasien ini kalau makin cepat diperiksa, makin cepat ditata laksana, dia akan tentunya kita harapkan akan membaik, akan berkurang keluhannya. Kenapa? Ternyata lebih dari 60% dia akan membaik. Ya. Oke anak-anakku, demikian yang dapat saya sampaikan. Transplantasi sum tulang menjadi satu penata laksanaan yang paling tinggi ya. Tapi itu juga tergantung cocok atau tidaknya. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan tentang leukemia. Ada yang mau bertanya anak-anakku? Yudi, ada yang mau ditanyakan anakku saya? Paham? Sampai di sini masih paham, Bu. Masih paham. Oke, bagus Yudi. Sufida anakku, paham nak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus. Oh, boleh sayang. Iya, ada apa? Apa yang mau ditanyakan anakku Jandri? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa pembagian leukemia kita akan belajar minggu depan, tapi secara umum saya akan dapat sampaikan di sini, ya, bahwa membedakannya antara yang akut dengan yang kronik tadi bagaimana dia mulai munculnya pada usia berapa, apakah dewasa, apakah anak-anak. Tadi pembagiannya kalau yang dewasa umumnya ke mieloid ya, kalau yang anak-anak umumnya ke limfoid, walaupun limfoid itu ada juga yang terjadi pada orang dewasa ya. Gitu Jandri anakku. Ya. Kalau menurut Sufida kira-kira pasien
leukemia ini menakutkan apa tidak? Kalau sudah lihat tadi videonya, kemudian lihat cerita tentang teorinya, materinya, menakutkan nggak, Sufida? Lumayan menakutkan, Bu. Lumayan menakutkan ya. Tapi itulah tugas kita sebagai dokter ya. Tentunya kita sudah pasien takut, jangan pula kita tambah takutkan lagi. Ya Bu, besok Ibu mati. Nah, jangan. Oke. Baiklah anakku sekalian, kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, boleh saya simpulkan bahwa tadi kita sudah belajar tentang leukemia. Leukemia itu adalah keganasan dalam salah satu seri komponen darah yang kita kenal pada seri sel leukosit, ya, di mana dia dapat terjadi secara akut ataupun kronik. Nah, jadi kita bisa mendeteksi pasien ini ke arah leukemia. Kita lihat dari kita awali dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian didapatkan pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan blast. Tentunya juga kita akan support dengan terapi ya, terutama kalau dokter umum terapinya terapi ke arah suportif ya, terapi psikisnya. Nah, lalu kemudian juga dengan prognosisnya kita kasih tahu kepada pasien ya. Jadi jangan kita takut-takuti, tapi justru kita dorong kepada pasien bahwa hidup ini Tuhan yang punya dan pasti kita akan selalu memberi semangat kepada pasien. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang leukemia. Nah, sebelum kita akhiri, karena tadi sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kalian dan juga sudah kita simpulkan. Nah, saya akan memberikan sekedar soal ya untuk supaya kalian kerjakan ya. Susi, Yudi, Sufida dan anak-anakku yang lainnya, coba dikeluarkan kertasnya, silakan ditulis. Saya akan memberikan 3 soal dan kalian menjawab dalam 10 menit. Siapa yang paling cepat menjawab, nanti saya akan kasih hadiah. Nah, ya, boleh dicatat silakan. Soal pertama. Apa itu leukemia? Yang kedua, bagaimana terjadinya atau bagaimana gejala klinik dari leukemia? Yang ketiga, apa karakteristik dari leukemia kalau kita periksa secara morfologisnya, jadi dengan pemeriksaan darah tepi. Nah, 3 soal itu silahkan dijawab dalam 10 menit. Nanti 3 orang pemenang akan saya kasih hadiah. Silahkan. Mudah-mudahan materi kita bisa kalian camkan ya, dan dapat mensupport kalian nanti ketika kalian sudah bekerja sebagai dokter di tengah masyarakat. Oke, silakan, saya tunggu dalam 10 menit ya. Jangan tanya hadiahnya apa, pokoknya ada hadiah dari saya nanti. Untuk 3 orang pertama yang dapat menjawab dengan benar dan cepat. Bu, menjawabnya di mana, Bu, ya? Apa di Tunjuk tangan. di chat? Oh, tunjuk tangan, Bu. Oke. Ayo, kayaknya Yudi nih semangat kali nih ya. Ayo, Nak. Kayaknya mau dapat hadiahnya ya. Yang penting hadiahnya dulu ya. Ayo, Susi. Sufida. Lagi ngerjain, Bu. Bagus. Semoga semangat kalian ya. Apa itu leukemia? Kemudian gejalanya tadi, gejala leukemia, kemudian secara morfologis, laboratorium didapatkan karakteristik dari leukemia itu ada sel apa namanya. Ya, saya tunggu dalam 10 menit. Oke. Atau kalau malu-malu dalam menjawab, silakan ditulis, kasih cepat ke saya kertasnya. Tapi nggak bisa ya, kan secara daring kita ini ya. Oke, raise hand.
Terima kasih. Dokter, Ya, saya nanti jawabannya di kolom chat aja ya, Dok. boleh anakku, boleh. Apa saja boleh. Oke, silakan. Boleh. Makasih, Dok. Ya. Kalau mau masukin kolom chat juga, raise hand juga bisa. Ayo. Oke, Yudi, Susi, Sufida sudah menjawab. Nah, kalian dapat hadiah nanti ya. Iya, bagus jawabannya. Benar semua ya. Wah, pintar-pintar anakku sekalian ini. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, prokes 5M karena pandemi COVID belum selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam sehat. Sehat, Bu.